Hello Soul Seeker, how are you today? I'm fine, thank you, and how are you? Aku harap kalian semua dalam keadaan sukacita, damai sejahtera, dan senantiasa ada dalam lindungan Tuhan. Soul Seeker, aku mau membicarakan sesuatu yang aku dapatkan dari firman Tuhan, dan sesuatu ini adalah sesuatu yang sangat penting yang engkau harus ketahui supaya dalam hidup doamu menjadi terus berkembang, makin hari makin luar biasa, sehingga engkau mengenali sifat-sifat Tuhan dan engkau mengenali sikap-sikap doamu setiap hari di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Soul Seeker, memelihara hubungan atau memaintain relationship tidak semudah dalam kita memulai hubungan tersebut. Karena memelihara hubungan adalah dimulai dari diri kita sendiri yang mau berperan aktif untuk menegur sapa, bahkan mau openness, keterbukaan dalam hal relationship itu. Memang tidak dipungkiri, kita suka bergantung pada mood kita. Kadang malas untuk bertegur sapa, bahkan pada waktu berjumpa pun kita malas untuk mengolah komunikasi yang hangat. Dan kita terjebak dalam kebisuan saja. Kayak lagu ya, kayak syair lagu. Dan ini sangat membosankan. Ya apa enggak? Soul Seeker, aku tidak mau berperilaku seperti para kaum pria yang berusia 60 tahun ke atas. Ada apa dengan mereka? Biasanya ku dapati, ku cermati, ku analisa laki-laki yang berusia 60 tahun ke atas lebih suka berdiam diri dalam sebuah pertemuan, terlebih jika tidak ada teman yang ia kenal. Jika ada yang ia bicarakan dengan teman yang ia kenal, pasti seputar dunia politik, dunia perang, dan buntut-buntutnya mengeluh tentang kebijaksanaan pemerintah yang kurang ini, yang kurang itu, dan bahkan membicarakan keadaan yang sangat sulit pada saat-saat ini. Jadi singkat kata, mereka suka membicarakan di masa silamnya. Soul Seeker, ini sangat membosankan karena para generasi milenial tidak mempedulikan dunia masa lalu, terlebih lagi bagi generasi Z dan generasi Alpha. Mereka tidak suka akan pembicaraan pada masa-masa yang lalu yang diceritakan oleh generasi orang tua. Di mana dua generasi ini yang memiliki karakteristik unik dalam dunia digital. Generasi Z tumbuh dengan internet dan media sosial, sementara generasi Alpha bahkan lahir di era di mana teknologi digital sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Aku sebagai laki-laki yang sudah berusia 64 tahun, aku sudah 64 tahun, jadi aku aware dengan diriku, dan aku memuji Tuhan jika aku suka dan masih suka berkomunikasi dengan orang. Aku suka membuka percakapan dan tidak pernah kesulitan di dalam berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan aku bisa akrab dengan orang itu. Mengapa? Dan ada apa? Karena aku punya latar belakang seni dan pernah membina LSM Forum Cinta Anak Bangsa dan hidup bersama dengan mahasiswa. Jadi gaya hidup mereka aku sangat pahami. Aku lebih belajar akan gaya hidup orang-orang marginal, karena bagaimanapun di setiap negara pasti ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, yang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, kesempatan, dan hak-hak dasar seperti kelompok mayoritas. Mereka seringkali mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan di dunia politik dan sosial. Tapi aku suka masuk, mengerti, memahami kehidupan kaum marginal. Aku lebih menempatkan diri dalam sebuah pembicaraan yang akrab dan adaptif, karena itu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasi yang baru. Ini berarti seseorang mampu secara fleksibel, cepat belajar, dan tidak mudah menyerah,
saat menghadapi tantangan dan perubahan. Adaptif juga mencakup aspek mental seperti growth mindset, rasa ingin tahu, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan emosional dan perilaku. Hal ini dibuktikan aku mengerjakan musik yang hari ini dengan genre musik fusion, kayak lagunya Valerie Stefano Fusion Project dalam lagu Wish You Could Love Me Forever. Juga video klipku di mana aku garap dengan AI. Jadi aku mengedepankan selalu mengupdating diri supaya aku dapat menerima dunia sekarang, aku dapat mengerti, dapat menyikapi dunia sekarang, dan aku dapat memahami pola berpikir kaum milenial maupun generasi Z atau generasi Alpha. Oke, kita akan terus membicarakan tentang hubungan komunikasi, tetapi tunggu setelah tayangan video yang berikut ini. We will be back after this short break. Silahkan. Pendekatan dengan itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, hubungan komunikasi kita dengan Tuhan sesungguhnya sejauh apa? Apakah kita sungguh intent dengan Tuhan atau tidak? Bukankah komunikasi kita dengan Tuhan merupakan dasar iman percayamu yang juga diliputi dengan emosi perasaanmu? Sebab kita berkomunikasi dengan Tuhan bukan asal bicara, bukan asal mengeluh, kita berbicara dengan Raja di atas segala raja. Aku juga memiliki beberapa teman-teman jenderal dan dari bintang 1 hingga bintang 4, baik dari jajaran TNI maupun Polri, yang boleh dibilang our relationship is very close. Tetapi aku harus mengedepankan perilaku sopan saat audiensi dengan mereka. Karena apa? Karena ada protokoler yang harus diikuti dalam hal ini. Terlebih lagi kamu dengan Tuhan Yesus yang memiliki kepangkatan bintang di atas segala bintang. Kita sedang berbicara dengan Tuhan semesta alam. Ya, memang kamu diangkat sebagai anak tebusannya, tetapi sebagai anak kamu harus punya etika kesopanan dalam mendekati Tuhan. Ada rasa takut, tidak bisa dicampur baurkan dengan perasaanmu, dengan gaya hidupmu yang semau gue. Perasaanmu harus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ini yang harus kita ketahui, bahwa ketika kita menghadap Tuhan, kita punya protokoler di dalam Tuhan. Dalam agama Kristen, iman merupakan unsur inti yang dipahami sebagai kepercayaan kepada Tuhan dan janji-janjinya. Bahkan ketika janji-janji tersebut tidak sepenuhnya dipahami atau terlihat, iman adalah kepercayaan bahwa Tuhan itu ada dan bahwa Tuhan itu setia, yang menuntun individu untuk percaya kepada karakter Tuhan dan tindakan Tuhan. Yang harus kamu miliki adalah kedekatan dengan Tuhan yang dibangun bukan dengan hitungan jari, tetapi hubungan dengan Tuhan dipelihara bertahun-tahun, dan itu bertumbuh sehingga kamu harus mengenal sifat Tuhan supaya kamu dapat menempatkan sikap doamu kepada Tuhan. Dalam kitab Yesaya 6 ayat 3 mengatakan bahwa serafim berseru, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Ayat ini menunjukkan bahwa Allah adalah kudus dalam wataknya,
dan bahwa kekudusannya dirayakan di seluruh jagat raya ini. Soul Seeker 1 Petrus 1 ayat 15-16 menyatakan, tetapi seperti Dia yang telah memanggil kamu yang kudus, jadilah kamu juga kudus dalam segala kelakuanmu. Sebab ada tertulis, kudus karena aku kudus. Ayat ini menegaskan bahwa orang percaya harus mengikuti contoh kekudusan Tuhan dalam hidup mereka. Kekudusan adalah sifat utama Allah yang menyingkapkan kesuciannya dan keterpisahannya dari dosa. Jadi kalau dikatakan keterpisahannya dari dosa, tidak mungkin kamu masih melakukan dunia dosa, dunia perdukunan, dunia ketidakpercayaan, dunia gaib. Ada orang yang mengatakan, aku minta diruat di Gunung Kawi supaya nasibnya berubah. Gunung Kawi memang terkenal sebagai tempat ziarah yang dikaitkan dengan pesugihan atau ritual untuk meraih keberuntungan. Tetapi bagi orang percaya yang harus menjaga kekudusannya, artinya kita harus memisahkan diri dari kepercayaannya terhadap roh-roh leluhur. Kamu harus memisahkan diri dari roh-roh tersebut. Ruatan adalah tradisi Jawa yang berupa upacara adat untuk membebaskan seseorang atau melepaskan seseorang dari pengaruh buruk, kesialan, atau malapetaka. Jadi kalau kita masih mempercayai dua kepercayaan, antara roh Allah yang hidup, antara roh kudus yang hidup dengan roh leluhur, kita tidak bisa dibenarkan oleh Tuhan. Apapun alasanmu. Amin. Apapun alasanmu, engkau tidak dibenarkan kalau engkau masih mendua hati. Dalam konteks agama Kristen, Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat membalikkan keadaan dan mengubah nasibmu. Konsep ini menekankan bahwa Dia adalah sumber kekuatan yang dapat mengatasi kesulitan dan membawa perubahan positif dalam diri manusia. Itu hanya melalui Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sebagai figur sentral dalam ajaran Kristen dipercaya mampu mengubah nasib seseorang. Ini semua karena Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, memberikan kekuatan yang baru, membawa harapan yang baru kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Kepercayaan pada Yesus bisa menjadi titik balik seseorang, mengubah hidup mereka ke arah yang lebih baik, dan lebih baik lagi secara rohani maupun duniawi. Ada ayat yang mengatakan hati manusia memikir-mikirkan jalannya, mikir-mikirkan nasibnya. Iki gek nggo piye, iki nasibku kok koyo ngene. Sekombian aku kok dadi babu, aku kok dadi kere ora sugih, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Dalam kitab Amsal 16 ayat 9 berbunyi, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi Tuhan yang menentukan arah langkah kehidupan, nasib kehidupan seseorang. Oleh sebab itu Abraham sangat bersyukur mendapatkan tamu ilahi pada malam itu, karena di sana ia mendapat pencerahan ilmu Allah yang benar. Bahkan Abraham meminta ketiga tamunya tersebut mau bermalam di rumahnya karena ia percaya ia akan menerima berkat secara khusus dari Tuhan. Dalam Kejadian 18 ayat 16 dikatakan, setelah Abraham menyambut tiga tamu yang ternyata adalah malaikat dan memberikan makanan serta minuman, ia meminta mereka untuk bermalam di rumahnya. Ini sebuah contoh yang perlu kita pelajari jika seseorang harus memiliki desire, hasrat yang tinggi terhadap pertemuan dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kamu memiliki desire, memiliki hasrat untuk bertemu di dalam doa pada saat kamu mau berdoa? Mengerti? Bukan hanya kamu menghormati, tetapi kamu harus memiliki hasrat, satu keinginan yang menggebu-gebu untuk bertemu dengan Allah di dalam doa. Contoh yang lain, di mana sikap Yakub yang tidak akan melepaskan malaikat atau pria yang bergulat dengannya sampai malaikat tersebut
memberkati dia. Yakub berjuang dengan pria tersebut sepanjang malam. Dia bergumul dengan malaikat. Dia bergumul dengan malaikat itu. Dan akhirnya Yakub mendapatkan berkat dan berubah namanya menjadi Israel. Yang artinya dia berjuang dengan Allah. Kisah ini dicatat dalam Kejadian 32 ayat 26, di mana Yakub bergulat dengan seorang pria atau malaikat sampai fajar menyingsing. Dia berjuang dengan Allah. Israel itu artinya dia berjuang dengan Allah. Yakub diganti namanya karena dia berjuang dengan Allah. Doa itu harus berjuang dengan Allah untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan berkat. Jangan asal-asal berdoa. Jangan doa dibuat-buat. Jangan komat kami tetapi tidak mengerti. Tidak ada desire, tidak ada keinginan yang tinggi untuk bertemu dengan Allah. Di sini menggambarkan sebuah perjuangan dalam doa untuk minta berkat dengan sungguh-sungguh. Bahkan ia menerima resikonya. Dalam Kejadian 32 ayat 25, ketika malaikat itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha Yakub terpelecok. Ketika ia bergulat dengan malaikat itu, Yakub menerima resiko bahwa ia mengalami cacat pada tubuhnya, tetapi ia menerima berkat daripada Tuhan. Amin. Dia berjuang dengan Allah sampai fajar menyingsing. Dia berjuang, bergumul dengan Tuhan sampai dia mendapatkan berkat dari doanya. Aku rasa kamu belum seberapa dalam bergumul dalam doa. Kamu baru doa, kamu baru berpuasa beberapa hari saja, tetapi kamu sudah menunjukkan bahwa seolah-olah kamu sudah payah, sudah lelah ketika kamu berdoa dan puasa. Soul seeker, tidak usah ditunjukkan ke orang, karena Tuhan tahu. Dan pada saat Yakub bergumul, dia tidak ditunjukkan ke orang, dia sendiri dengan Tuhan. Dia bergumul, dia berjuang dengan Allah untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan jawaban. Ini penting sekali dalam hidupmu, karena kita hidup di dunia yang sudah dikutuk akan dosa. Kalau kita tidak hidup bertobat dengan Tuhan, kalau tidak mendapat keselamatan dari Tuhan, kita akan binasa. Bahkan orang yang hidup dengan Tuhan, bahkan orang yang percaya dengan Tuhan, harus belajar hidup bergumul dengan doanya, di dalam berjuang dengan doanya, apapun itu risikonya. Yakub menerima risiko cacat tubuhnya. Apakah hal ini wajar dan dapat diaminkan? Cerita tentang Yakub yang berjuang dengan Allah hingga terpelecok pangkal pahanya, dipukul oleh malaikat. Paulus pernah mengungkapkan keadaan tubuhnya yang mana dalam perjalanan pelayanannya ia mendapatkan luka-luka. Dan ia justru bangga terhadap luka di tubuhnya untuk memperlihatkan bahwa dirinya memiliki tanda Kristus untuk tubuhnya, seperti yang dituliskan pada Alkitab yang menyebutkan tanda-tanda pada tubuh sebagai milik Tuhan. Dalam kitab Galatia 6 ayat 17, ayat ini menyatakan, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Paulus untuk menyatakan bahwa ia adalah milik Kristus dan telah menerima tanda-tanda luka yang ia derita demi Kristus dalam perjuangan iman dengan Allah. Sejauh mana penderitaan yang kamu alami dalam mengikut Tuhan, dalam perjuangan dalam doa? Sejauh mana? Kamu tidak bisa mengatakan, aku sampai kurus kering karena banyak berdoa. No way. Kalau itu tidak pantas diceritakan. Aku mau katakan, apakah kamu juga memiliki tanda-tanda pada tubuhmu jika kamu milik Tuhan? Mungkin belum. Tetapi kalau sudah, ya puji Tuhan. Jangan menjadi orang percaya yang biasa-biasa saja. Jangan menjadi orang percaya yang rata-rata pada umumnya. Kalau kamu melihat hidupmu diangkat Tuhan dan dipercaya Tuhan dalam pelayanan, itu melalui perjuangan hidup yang luar biasa.
Amin. Kita berjuang hidup di dalam Tuhan, kita berjuang dengan Tuhan di dalam doa kita. Harus ada perjuangan hidup. Amin. Soul Seeker, aku mau cerita tentang diriku, tetapi aku tidak mau mengungkapkan secara detail pelayanan dan kehidupan sejak aku serahkan hidupku kepada Tuhan selama 40 tahun melayani Tuhan. Justru lebih banyak penderitaannya yang aku alami. Aku sudah sering menceritakan pada tayangan-tayangan videoku yang lalu, dan jika sekarang aku saat ini justru sebaliknya, dimanjakan Tuhan, sangat dimanjakan Tuhan, sangat diperhatikan Tuhan, dan dikasihani oleh Tuhan. Seolah-olah aku boleh mengatakan hidupku sangat nyaman dan penuh berkat. Semua itu karena anugerah Tuhan saja. Tetapi aku tidak pernah mengatakan karena aku sudah mengalami pergumulan yang hebat dengan Tuhan. No. Kalau hidupku sekarang enak, hidupku sekarang dimanja oleh Tuhan, apa saja yang aku minta Tuhan berikan. Itu karena apa? Karena aku mendapatkan anugerah Tuhan. Memang apa yang aku taburkan di masa lalu, sekarang aku menuainya di dalam Tuhan. Jadi kita harus belajar hidup untuk mengikuti segala perintah Tuhan. Ketika aku mengalami hal penderitaan yang tidak enak, kadang aku hanya menjalani saja. Tetapi pada saat-saat tertentu aku bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan aku mengalami ini? Itu belum aku minta Tuhan tolong angkat, tiba-tiba Tuhan sudah lalukan. Dan Tuhan sudah rubah, digantikan sukacita yang besar. Tetapi dalam hidupku 40 tahun, penuh dengan tipuan dari orang-orang. Ditipu orang, dihabisi orang, difitnah, dibuat gagal sama orang. Bahkan sekitar orang-orang Kristen. Tetapi aku mengucapkan syukur kepada Tuhan. Aku terus belajar dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan di dalam doaku, aku memperjuangkan pelayananku. Walaupun begitu berat ketika pelayananku dihabisi oleh orang lain yang notabene adalah pendeta-pendeta, serta di bawah atap yang sama dalam sinode yang sama. It doesn't make a sense. Ini tidak masuk akal. Tetapi ya sudah, memang begitu. Aku hanya mengucap syukur Tuhan. Aku disakiti oleh orang-orang yang aku hormati, yang aku banggakan, yang aku sangat kasih. Tetapi makin aku digencet, ini seperti kayak bola pingpong yang ditenggelamkan di air, ditekan dengan masalah, dengan hal yang berat yang tidak dapat masuk di akalku. Kenapa malah justru orang-orang sekitarku yang menenggelamkan aku? Tetapi ketika bola pingpong itu dilepas, dia akan melesat tinggi, meloncat tinggi. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong aku. Aku selalu ingat bagaimana Musa juga memperjuangkan pelayanannya di hadapan Tuhan. Bahkan ia mempertaruhkan kekekalan, nasib kekekalan dalam proses tawar-menawar dengan Tuhan. Ayat Alkitab yang paling relevan dengan permintaan, coretlah namaku di kitab kehidupan. Ini ada dalam Keluaran 32 ayat 32 sampai 33. Dalam ayat-ayat ini Musa meminta Tuhan untuk menghapus namanya dari kitab kehidupan jika Tuhan tidak mengampuni orang Israel. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab kehidupan yang telah engkau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang kuhapuskan dalam kitabku. Jadi Tuhan menjawab dan menyatakan keadilan daripada hukumannya, di mana Tuhan kemudian menyatakan bahwa nama orang yang berdosa yang akan dihapus dari kitabnya. Padahal Musa memberikan suatu pernyataan Tuhan, kalau Tuhan tidak mengampuni orang Israel, hapus saja namaku di kitab kehidupan. Tetapi Tuhan tetap
mendengar, dan Tuhan tetap mengatakan orang yang berdosa itu yang dihapus di dalam kitab kehidupan. Paulus juga menunjukkan bahwa kehidupan doanya di hadapan Tuhan, di mana ia juga mau menerima resiko. Paulus katakan ia rela terpisah dari Tuhan demi bangsanya. Ia menyatakan kerelaannya untuk terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaranya bangsa Yahudi, karena kerinduannya agar mereka percaya kepada Kristus. Ini menunjukkan kasih sayang dan pengorbanan Paulus yang besar bagi keselamatan orang Yahudi. Roma 9 ayat 3 mengatakan, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Luar biasa ya, Paulus luar biasa. Kadang seseorang hamba Tuhan harus mati-matian untuk memperjuangkan pelayanannya dengan mengambil risiko apapun, bahkan untuk masa depan hidupnya. Aku dan istriku Joyce, kami memiliki kesamaan. Risiko pelayanan sungguh berat. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada masa depanku, dan aku tidak pernah diberikan waktu untuk memikirkan masa depanku bersama istriku. Aku hanya mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti apa yang Tuhan rencanakan yang tidak dapat kulihat. Tetapi aku harus terus memperjuangkan pelayanan, bukan diriku, bukan kepentingan aku dan Joyce istriku, tetapi memperjuangkan pelayanan. Dan itu mati-matian di hadapan Tuhan. Kadang aku tidak bisa cerita karena ini karena sesuatu yang aku alami tidak pantas aku ceritakan, karena aku tidak mau kehilangan upahku mengikut Tuhan. Jadi apa yang aku alami yang sungguh berat, mati-matian demi pelayanan, itu tidak perlu diceritakan. Tetapi aku syukuri saja. Bahkan aku ingat ketika Tuhan menyatakan rencananya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora karena kejahatan kota-kota tersebut, Abraham meminta kepada Tuhan untuk mengampuni orang-orang di sana. Bahkan Abraham terlibat dalam percakapan dengan Tuhan yang panjang sekali untuk menjadi penengah bagi kota-kota tersebut. Pertama, Abraham ingin agar Tuhan mengampuni orang-orang yang benar yang tinggal di Sodom dan Gomora. Ia bertanya, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuni karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang-orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan keadilan. Ini Kejadian 18 ayat 23-25. Abraham pernah mendesak Tuhan, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil, karena ia minta jangan sampai orang benar dihukum bersama dengan orang fasik. Kedua, keponakan Abraham yaitu Lot tinggal di Sodom. Tuhan memang mengampuni Lot dan kedua putrinya, mungkin sebagai akibat langsung dari permintaan Abraham. Kejadian 19 ayat 29 menyatakan, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Abraham tentu saja ingin melihat keluarga besarnya terlindung dari penghakiman Tuhan. Saudara, ini kan sangat kudus. Abraham memikirkan keluarganya, memikirkan ponakannya, supaya Tuhan selamatkan. Dan belas kasihan Abraham kepada penduduk Sodom dan Gomora, ini orang-orang jahat loh, mengungkapkan hati seorang pria yang sangat peduli kepada orang lain, termasuk mereka yang tidak mengikuti Tuhan. Orang berdosa pun Abraham sangat mengasihi. Bahkan para malaikat yang mengunjungi Lot diancam oleh orang-orang Sodom yang ingin berhubungan seks dengan mereka. Meskipun penduduk Sodom jahat, Abraham tidak ingin melihat kehancuran mereka. Hatinya luar biasa ya, hatinya lembut Abraham ini.
seperti Abraham ketika dipanggil untuk memiliki belas kasihan yang besar kepada orang lain, termasuk mereka yang hidupnya tidak mengikuti jalan Tuhan. Selain itu, kita juga harus menerima penghakiman Tuhan, bahkan ketika keputusannya bukanlah menjadi keputusan yang kita inginkan. Permintaan Abraham agar kota-kota tersebut diluputkan. Tuhan terkadang berkata tidak terhadap permintaan kita. Bahkan ketika kita berdoa dengan niat yang baik, Tuhan mungkin memiliki rencana lain yang tidak kita pahami, namun merupakan bagian dari kehendaknya yang sempurna. Terakhir, perhatikanlah bagaimana Tuhan menjawab permintaan Abraham dengan menyelamatkan Lot dan anak-anak perempuannya, meskipun tindakan Abraham sebagai pengantara tidak menghasilkan penyelamatan kota-kota itu. Namun hal itu menghasilkan keselamatan bagi keponakan Abraham. Doa Abraham untuk orang-orang lain sangatlah penting, sama seperti doa-doa kita saat ini. Ketika Abraham memiliki belas kasihan kepada penduduk Sodom dan Gomora, meskipun ia memahami penghakiman Tuhan atas dosa, Abraham meminta Tuhan mengampuni kota itu, mengampuni penduduk Sodom dan Gomora, meskipun hanya ada 10 orang benar. Kejadian 18 ayat 32. Dan Tuhan setuju untuk mengampuni kota itu jika ada 10 orang benar. Ternyata kurang dari 10 orang benar yang ditemukan oleh Tuhan, maka Tuhan menghancurkan kota tersebut. Dikatakan orang benar yang ada di kota tersebut hanya menyiksakan Lot dan kedua putrinya. Tuhan juga berencana untuk menyelamatkan istri Lot, tetapi ia meninggal ketika ia tidak mentaati Tuhan dan berbalik untuk melihat kota yang dihancurkan, maka ia menjadi tiang garam. Oleh sebab itu, pada tayangan kali ini, sudahkah kita mengusahakan kesejahteraan kotamu di mana kamu tinggal? Kadang doamu sepanjang waktu yang bertahun-tahun, orientasi doamu hanya seputar kebutuhanmu saja, hanya seputar keluargamu yang tidak bertobat-tobat. Apakah kamu tahu, jika kamu dipanggil bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk bangsamu? Jadi marilah, bangunlah doamu, tingkatkan kepercayaan yang Tuhan berikan bagimu. Soul Seeker, pada akhir tayangan ini saya mau bertanya kepada kalian yang sementara mendengar tayangan ini. Sudahkah kamu berani berjuang, bahkan rela mengalami resiko apapun dalam perjuangan doamu, demi kebaikan orang lain, demi keselamatan orang lain? Ini yang harus kamu usahakan, ini yang harus kamu lakukan. Berjuang di dalam doa untuk keselamatan orang lain. Dan hari ini saya akhiri dengan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Berdoa tanpa henti. Terus berdoa, terus berjuang di dalam doa. Puji nama Tuhan, kiranya ini memberkati, dan saya akan berdoa bagi kalian yang sedang mendengarkan Think of Soul channel ini. Tuhan Yesus berkati setiap orang yang sudah mendengar tayangan ini, supaya mereka mengerti di dalam sikap berdoanya untuk sungguh-sungguh, karena doa dan jawaban itu diberikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, biar setiap orang tidak lelah berdoa, tetapi setelah mendengar apa yang hamba-Mu sampaikan, mereka akan lebih semangat dalam doa dan berjuang bersama dengan Allah dalam doa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, berkati semua orang yang sudah mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Soul Seeker, terima kasih, sampai jumpa, dan Havinu Shalom Aleichem. Tuhan memberkati, bye.